Haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Ayo semua anak AMD wajib on cam ya. Kalau tidak on cam nanti saya kira kalian tidur. Ayo on cam ya. Ya. Oke. Yuk semuanya kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik kepada kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang membela kami, Engkau Tuhan yang menarik kami dari gelap kepada terang. Dan saat ini kami mau menyembah-Mu, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh, haleluya, syukur bagimu. Mari sembah Dia, bersyukur. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik. Syukur bagimu. Oh ya la basandararamo. Terpujilah namamu selamanya. Kami menyembah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, Engkau Tuhan yang setia. Kami mau mengiringmu seumur hidup ini. Thank you Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Amin. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh, tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu,
Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, katakan, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari sembah Dia, bersyukur padanya, muliakan Tuhan. Kami rindukan, kami mengucap syukur atas limpahnya hadirat-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Oh, mengiringmu seumur hidup, berjumpa denganmu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepadanya. Angkat hatimu, angkat suaramu bagi Dia. Biar pagi hari ini engkau memberikan korban syukur, persembahan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Kami bersyukur, oh terima kasih Yesus, Engkau layak terima segala pujian. Oh bersyukur, terima kasih Tuhan. Ikarabayara la bayara la basana. Oh ya na na bayara la bo. Hi ya na bayara la base ya na bayara.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu, kehendak-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Harapanku, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Oh, Ramakana Mayara la 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 Masyana. Yesus, Engkau mulia, Kau ku sembah selamanya. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat dan kuasa. Oh, ya ralabakanda karaba ya ralalalabe, shana na 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 ma ya ralalalamo. Haleluya. Oh, Engkau ajaib, Engkau mulia, kami sembah, kami tinggikan. Thank you Lord. Oh, ya la 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 bashana na ma ya la 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 la. Thank you Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Haleluya.
selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu, berkati kami. Kami mau belajar dari Yesus, bagaimana Yesus mengambil orang-orang, mengambil mereka dari gelap dan memindahkan mereka kepada terang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Iya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar lagi ya mengenai Yesus, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Dia memberikan teladan buat setiap kita ya. Kita lihat di sini sama-sama di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-27. Lukas pasal 5 ayat yang ke-27, dengan cepat saya membacakan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Lewi di sini sama dengan Matius. Sama dengan Matius. Nah, Matius ya, ini Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang pemungut cukai yang memungut pajak orang Israel untuk kerajaan Roma. Di sini pekerjaan ini sebenarnya tidak disukai orang Israel karena mereka sedang dijajah. Gitu ya. Nah, tetapi di sini inilah pekerjaannya Matius ya. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Di sini bukan hanya Matius, tetapi bukan hanya Lewi, tetapi ada pemungut cukai yang lain. Sejumlah besar pemungut cukai. Berarti pemungut cukai di Israel bukan hanya Matius, bukan hanya Lewi, tetapi ada banyak Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, ada banyak sekali yang pekerjaannya memungut pajak, memungut cukai. Dan orang-orang lain. Jadi di rumah dia mengadakan perjamuan besar. Artinya makan besar. Wah, cak tuakai. Wah, itu bahasa Pontianaknya ya. Makan besar. Di Palangka apa namanya kalau makan besar? Ya. Ya begitulah, ya. Jadi di sini dia masak, mungkin ada dia potong lembu. Ya, itu ya. Yang ke-30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat ini bersungut-sungut bukan kepada Yesus, tetapi kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Wah. Di sini kita lihat Farisi dan ahli Taurat menganggap mereka orang yang tidak berdosa. Ya.
Ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya. Nah, berarti Yesus juga mendengar dan tahu apa yang orang Farisi dan orang Taurat ini, ahli Taurat ini katakan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yang pertama yang kita mau pelajari, kita belajar dari Yesus. Tema kita adalah belajar dari Yesus. Kita melihat di sini bagaimana Yesus merekrut seorang pemungut cukai. Yang dipandang hina, Tuhan pakai, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa memakai engkau hari ini dan seterusnya untuk memuliakan kerajaan Allah. Matius di sini dia penagih pajak. Dia sedang duduk di tempat kerja dan ketika Yesus lewat dan dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus bilang, "Mari, ikutlah aku." Dan Matius langsung berdiri tanpa babi bu, meninggalkan semuanya di mejanya yang ada di tempat kerjanya, dan dia langsung mengikut Yesus. Dan saya yakin dan percaya ketika dia mengikut Yesus, Yesus berbicara dengan dia. Ya, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, bukankah hal itu luar biasa dan mengubahkan hidup kita? Ada berapa banyak orang-orang yang dahulunya hidupnya amburadul, yang dahulu hidupnya tidak tentu, yang tidak memiliki tujuan, yang tidak memiliki hasrat lagi, tidak memiliki gairah untuk hidup lagi, tidak lagi memiliki sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya, dan dia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah bisa berubah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia tahu nilai hidupnya begitu berharga di hadapan Tuhan. Ya, nilai hidupnya begitu berharga di hadapan Tuhan. Ya, seperti ini. Ini saya contohkan kepada Bapak Ibu Saudara. Hampir semua orang tahu ini adalah mikrofon. Jenisnya kondenser. Yang saya pakai mikrofon jenisnya dynamic. Ya, dua ini berbeda. Karakternya berbeda. Mengapa karakternya berbeda? Ya karena memang diciptakan fungsinya berbeda, tetapi sama-sama mic. Ngerti di sini ya? Sama-sama mic. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan, ini bukan untuk ngulek cabe. Ini mic. Bukan begitu ya. Ini mic untuk memperbesar suara, untuk recording dan orang-orang bisa mendengar. Ya. Kalau saya tanpa mic mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa mendengar. Nah, ini sangat-sangat berarti, tetapi kalau hanya diletakkan di tepi jalan, apa yang terjadi? Akan dimainkan orang-orang, mungkin untuk ngelempar anjing. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang tepat, mic ini akan dipakai. Dan orang yang tepat itu akan tahu kapan harus memakai mic ini, kapan harus memakai mic yang hitam ini. Mic yang hitam ini tidak terlalu menangkap suara dari sekeliling. Agak-agak diredam. Dan dia hanya berfokus dengan orang yang suaranya dekat seperti ini. Tapi kalau jauh seperti ini agak kurang, betul? Agak kurang, betul suaranya? Ya. Tapi kalau jenis ini, dia akan menangkap sekeliling sampai ke bocor-bocornya. Ini jenis yang ini yang kondenser. Ya, yang silver ini.
Ketika mic ini diperhadapkan dengan saya sebagai orang yang profesional di sound engineering, ini akan berfungsi dengan baik. Mengerti di sini? Tapi kalau ini ya sama orang yang tidak mengerti, mungkin dia apa sih ini? Mungkin dia seorang chef dan dia tidak mengerti apa-apa. Dia pikir ini untuk ngulek sambal. Oh, mungkin bisa kali ini untuk ngulek sambal. Iya. Sinyal Bapak Ibu Saudara ya, sinyal. Oke. Are you with me? Bisa dengar ya? Bisa ya? Oke. Ketika mic itu berjumpa dengan saya sebagai orang yang cukup mengerti di bidang audio, ini akan berfungsi dengan baik. Mana yang bagus untuk recording, mana yang bagus untuk live. Kalau saya pakai mic ini, yang saya pegang ini, untuk berkhotbah, maka semuanya akan nangkap di depan panggung nih. Semua suara akan nangkap, suara drum, suara orang-orang ribut, suara tepuk tangan, ini akan nangkap. Dan itu akan menyulitkan sound engineering di sana, orang yang pegang mixer. Ya, dia akan keringat dingin karena dia susah sekali untuk menyetel noise gate-nya. Tetapi ketika saya pakai ini di depan orang-orang untuk berkhotbah, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, engkau diberkati oleh Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan dan sebagainya. Dan dia dengan mudah untuk menyetelnya. Hanya tinggal pakai equalizer saja dan kompresor, noise gate sedikit, diangkat gainnya sedikit. Udah jadi. Tetapi kalau saya pakai ini untuk recording, untuk multitrack ya, sebuah lagu, ini akan kurang mantep. Akan kurang mantep karena tonnya, warnanya berbeda. Tapi kalau saya pakai ini akan jauh lebih bagus. Suaranya lebih jelas, lebih clear, lebih mid range atau apapun itu, lebih tertolong sekali. Jadi masing-masing ini ada fungsinya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Yesus. Yesus tahu siapa Matius ini. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dan dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan Matius akhir hidupnya, sampai akhir hidupnya, dia menjadi orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Ya. Orang yang mengikut Yesus. Orang yang menceritakan tentang Yesus. Kita tahu bagaimana Matius berkarya. Tuhan tahu siapa yang dia panggil. Tuhan tahu siapa yang dia utus. Tuhan tahu kemampuan engkau masing-masing. Tuhan tahu sekali bahwa engkau adalah pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sia-siakan hidupmu. Karena engkau sangat berharga di hadapannya. Ya, Tuhan mengambil Matius. Tuhan juga mengambil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pagi hari ini, ya, pesan Tuhan adalah jangan sia-siakan hidupmu. Sebab Tuhan tahu potensi yang ada padamu, tetapi lebih daripada itu, Dia sangat menghargai pribadimu. Pribadimu jauh lebih berharga daripada potensimu. Dan yang kita kejar di gereja bukan potensi yang utama, tetapi pribadi yang berubah. Ketika pribadimu berubah, mengalami perubahan, maka pribadimu itu akan menjadi pribadi yang berkenan di hadirat Allah. Tugas saya adalah untuk membimbing Bapak Ibu Saudara
hidup di dalam doa, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kalau engkau tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, mau jadi apa? Tidak akan pernah jadi apa-apa. Ya, saya cukup tegas, saya sudah tegaskan di murid AMD. Jika memang tidak bisa dimuridkan lagi, silakan out dari grup. Supaya saya fokus kepada orang-orang yang mau dimuridkan. Dan puji Tuhan mereka kasih konfirmasi, tidak bisa karena ini itu. Silakan out. Supaya saya bisa fokus kepada mereka yang mau dimuridkan. Ya. Dan mereka out. Saya bersyukur. Saya berdoa biar mereka menemukan seorang mentor pribadi yang tepat untuk mereka. Nggak jadi soal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya malah senang kalau mereka mau mengakuinya. Nggak jadi masalah. Ya, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu potensi kita. Tuhan akan kasih tahu, potensimu seperti ini. Makanya kita akan maksimal. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan kita lihat di sini, ya, Matius ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia begitu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia adakan jamuan makan yang besar bagi Yesus. Bagi siapa? Bagi Yesus. Saya bacakan lagi ayat 29, terjemahan Indonesia, sederhana Indonesia. Kemudian Matius mengadakan perjamuan makan besar bagi Yesus di rumahnya. Matius mengadakan cak tuakai. Dia mengadakan makan besar. Ya. Di mana? Di rumah Matius. Untuk siapa? Untuk Yesus. Banyak penagih pajak dan orang-orang lain makan bersama-sama dengan mereka. Waduh, kayaknya nih masakannya luar biasa nih, enak ya. Dan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Hebat. Tetapi di sini ada pertentangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari orang Farisi dan ahli Taurat. Saya cukup sedih jika anak rohani kami ya dicecar oleh orang tuanya ketika mereka bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan. Sedih saya. Ya, orang tuanya tidak melihat bagaimana anaknya mengalami perubahan hidup. Bagaimana anaknya semakin mencintai Tuhan. Bagaimana anaknya tidak jadi bunuh diri. Bagaimana anaknya tidak jatuh lebih dalam, tetapi sudah bangkit dan sudah bahkan melayani. Tetapi pulang ke rumah dicecar, dibilang sesat, dibilang apa lagi? Ya, dipaksain untuk ya ikut ritual-ritual ini, ritual-ritual yang terkutuk, ritual-ritual ya yang mendatangkan roh-roh jahat, pakai pesugihan dan sebagainya, pakai mantra-mantra, ya disuruh makan persembahan berhala, disuruh minum yang sudah dibaca-bacain. Kadang hati ini sedih, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang tua seperti itu harus memaksakan kehendaknya, padahal dia sudah tahu dia bersalah. Yesus sudah membebaskan anaknya dari kutuk dosa dan maut kepada hidup yang terang. Pulang ke rumah malah dicekokin lagi yang tidak benar. Saya bilang kepada anak-anak murid saya, anak-anak rohani saya, harus berani untuk angkat bicara. Tolak itu semua, jangan kompromi. Daripada engkau berbuat dosa. Tidak semua perintah orang tua harus dituruti, yang begini nih enggak. Kecuali yang baik, yang benar sesuai firman, itu yang dituruti. Demikian pula apa yang dialami oleh Matius.
Kita lihat di sini. Matius itu dicecar, Matius itu dikata-katain oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Dan mereka juga protes kepada murid-murid Yesus. Kenapa sih kamu tuh makan sama orang berdosa? Kelihatannya benar banget ya. Kelihatannya benar banget. Seolah-olah Farisi dan ahli Taurat tersebut berpihak kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid-murid Yesus tidak menjawab. Dan yang menjawab siapa? Yesus. Pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ditentang, ya, dibilang, jangan tinggalkan ritual-ritual kita, ke gereja tetap ke gereja. Tapi ritual seperti ini nenek moyang harus dilestarikan. Saya mau bilang, jangan ikut-ikutan. Seolah-olah mereka baik. Saya mau bilang begini, yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik. Saya ulangi, yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik. Benar menurut firman Allah. Ketika Yesus merekrut Matius, ingat baik-baik. Dia sangat menghargai hidup Matius. Dan Matius bersyukur. Dia memberikan sejumlah uangnya untuk mengadakan makan besar. Karena ucapan syukurnya. Dia merasa damai. Dia merasa bersuka cita. Dan setelah dia bertemu dengan Yesus, dia tidak lagi bekerja di situ dan dia mengikut Yesus seumur hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus berkata, aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Ini parah. Orang yang merasa dirinya berdosa adalah orang yang dicari oleh Tuhan. Orang yang mudah menerima kebenaran firman Allah. Orang yang merasa tidak layak, tidak pantas. Itu adalah orang yang cepat sekali akan bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Allah Bapa. Dan Tuhan akan memakai dia untuk membawa orang-orang banyak. Loh, kok bisa Pak? Iya, Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Kemudian Matius mengadakan perjamuan makan besar bagi Yesus di rumahnya. Banyak penagih pajak dan orang-orang lain makan bersama dengan Yesus. Artinya pribadi Matius ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan pakai untuk merekrut teman-temannya yang mungkin hidup di dalam kesesatan dan dosa. Dari seorang Matius bisa menginjil teman-temannya. Haleluya. Lihat ini, ayat yang ke-29. Matius mengadakan perjamuan besar bagi Yesus. Banyak penagih pajak orang-orang lain makan bersama-sama mereka. Dan saya yakin, para penagih pajak ini ya juga ada, bahkan banyak yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mereka sambil makan, mereka juga ngomong di situ. Yesus mengajar mereka. Apalagi setelah makan, Yesus mengajar dan berdiri. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu mengajar dan selalu mengadakan mujizat. Itu pekerjaan Yesus. Amin. Dari seorang Matius yang dianggap berdosa oleh dunia ini, tetapi di dalam Tuhan dia menjadi alat kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Bilang begini, saya juga dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dia poin yang terakhir. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Kalau setiap kita hidup dan merasa diri kita paling benar, padahal kita banyak melakukan kesalahan dan dosa,
apalagi hidup dalam ritual nenek moyang, perdukunan, sihir, mantra dan sebagainya. Ya, seperti nabur beras kuning, pecahin telur, apalagi. Ya ini untuk keselamatan aja. Orang Kristen begitu, ngakunya pendoa syafaat. Tetapi masih aja hidup seperti itu. Itu orang yang merasa dirinya benar. Dan Tuhan tidak berkenan. Segeralah bertobat. Akui kesalahanmu. Ya, supaya Tuhan datang menghampirimu dan engkau berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan kita ini hidup merasa paling benar. Tuh, orang yang merasa dirinya benar, Tuhan gak datang untuk mereka. Baca di kitab Roma pasal 9. Jangan sampai engkau di posisi seperti itu. Bahwa Roma pasal 9 itu, baca Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa di versi atau di terjemahan sederhana Indonesia di handphone. Baca. Ya. Engkau akan melihat bahwa ada memang orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk dikeraskan hatinya. Dan dia akan mengalami kebinasaan sampai hari matinya. Oleh sebab itu ketika engkau mendengar firman ini, lembutkan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Supaya engkau beroleh keselamatan daripada Allah. Matius begitu besar karyanya bagi Tuhan. Ya. Dan dia adalah orang yang setia sampai kesudahannya di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Allah supaya hidup kita mengalami perubahan. Katakan amin. Biarlah hari ini ya engkau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu. Undang dia masuk ke dalam hatimu supaya dia bekerja dan mengubah hidupmu. Mari sama-sama kita berdoa. Ralabakata karabasanda. Karabayara lalabakata karabayara. Haleluya. Thank you Lord. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari rendahkan hatimu, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan berkati umat-Mu. Rabakata karabayara lalalala basandara.
bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, ikuti doa saya. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya berjumpa dengan Yesus. Saya mau, Yesus, Engkau masuk ke dalam hati saya. Ubahkan saya, pulihkan saya, bentuk saya, ampuni saya. Saya mau, Yesus, Engkau berkuasa. Lepaskan saya, bebaskan saya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik untuk kami semua, untuk saya pribadi. Ubahkan saya, ampuni saya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya mau hidup saya seutuhnya berkenan di hadapan-Mu. Pakai saya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bebaskan saya dari segala sakit penyakit, kutuk dan dosa dan maut. Saya mau hidup saya memuliakan Engkau. Pakai saya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi mereka, biar kebebasan yang sejati mereka alami mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Bapa, berkati mereka, urapi mereka, biar mereka mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oh, thank you Lord. Bapa, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati kota kami. Berkati pekerjaan umat-umat-Mu. Berkati gereja kami dalam pembangunannya. Biar semuanya berjalan dengan baik. Pembangunan, juga perizinan, juga orang-orang. Kami minta Tuhan dipermudah di dalam nama Yesus Kristus. Berkati morning prayer ini. Berkati doa api. Berkati semua program yang kami adakan untuk memuridkan, untuk membentuk setiap umat-umat-Mu, menggiring mereka kepada kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Sertai kami hari ini. Kami mengandalkan Tuhan. Urapi umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati yang berkekurangan, Tuhan urapi mereka. Kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Demikian morning prayer kita pada pagi hari ini. Iya, untuk pengumuman kita akan doa base camp hari ini pukul 18.30 dan hari ini belum online. Saya mau jujur kepada Bapak Ibu Saudara, saya menunggu konfirmasi dari Roh Kudus. Ya, saya tidak mau bergerak sembarangan di dalam doa karena kita nggak main-main. Ayo yang di Palangka hadir ya, di Palangka hadir secara onsite, silahkan hadir ya, secara online belum. Sabar ya Bapak Ibu Saudara ya, pasti nanti akan online lagi. Ya, ini sedang dibentuk timnya. Ya, saya yakin pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Oke? Itu saja pengumuman. Jangan lupa baca firman banyak-banyak, renungkan firman setiap hari, lakukan yang benar. Jangan kompromi dengan dukun, dengan mantra-mantra, dengan omongan-omongan tetangga, omongan keluarga. Jangan dengarkan itu. Mereka sedang disesatkan. Mereka menganggap dirinya paling benar dan merasa diri benar. Ya, jangan dengarkan mereka. Amin.
tetap tough, tetap tangguh ya Bapak Ibu Saudara, jangan ke dukun, jangan kemanapun yang sesat, jangan. Tuhan berkati, itu saja daripada saya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Haleluya. Yuk kita sama-sama saling menyapa. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Tuhan berkati. Halo. Halo. Pagi. Pagi Bu Kambang, semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Pagi Bu Suri. Selamat pagi. Pak Henry, ya, Pak Yeskel Pandi, Pak Yohanes, semangat terus. Yang kuliah, yang sekolah, semangat ya. Halo. Iya. Ayo Aca yang di Medan, semangat ya Aca. Yang di Jakarta semangat. Firna, mana Firna nih? Kenapa dia off cam? Semangat Firna kuliahnya. Iya duluan. Ya, Joseph, Tuhan berkati. Pastor. Terima kasih Pastor Bapak. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Bye. Sampai jumpa di doa base camp. God bless you. Ya. Oh Firna, siap Pastor, mau OTW. Hehe. Oke, selamat kuliah. Iya, selamat menyuntik-nyuntik orang. Amin. Ya kan dokter. Semangat Aca. Semangat. Pak Daud, pagi Pak Daud, semangat pagi Pak Daud. Pagi Pastor, Tuhan berkati. Pagi Bu Esther. Pagi Pas Bandri. Yesus memberkati. Oksan, mana Oksan? Hai Oksan. Otur. Pagi Kak, pagi. Ya, Puri. Iya. Bandi. Oke, bye-bye semuanya ya. Yuk. Dadah.